الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah PNT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian PNT di rumah akhuna Al-Fadil Ustaz Hari ya, yang di BNT lebih populer dengan Hari Woles ya. Kasih julukan semua sama dia. Subhanallah. Buat ketek uang apa maksudnya ketek uang? Emang masuk museum. Revolusi industri. Di alhamdulillah nikmat Allah ya, malam ini kita bertemu di sini lagi setelah perjalanan rihlah ya. Rihlah yang luar biasa ke Cileteh ya. Jadi makin lama rihlah itu makin jauh terus itu. Saya kira itu Pamoyanan udah paling jauh, ternyata ada lagi Cileteh. Masya Allah. Alhamdulillah semua sehat ya, selamat di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Ini sebuah nikmat dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Kemudian perjalanan itu juga semuanya lancar ya, rencana-rencana kita semua berjalan dengan baik. Hanya mungkin menunggu nanti dibuatkan kayak semacam apa ya, resumenya ya. Jadi cerita singkat atau rangkuman tentang hikayat perjalanan itu. Termasuk yang belum sempat dipublish itu tentang distribusi bantuan ya. Distribusi bantuan, memang kemarin ada miskomunikasi sedikit tentang bantuan itu. Jadi kita akhirnya menyerahkannya ke pesantren, Ustaz, ke pesantren. Cuma karena ya kan pesantren kan kebayangnya itu skalanya besar. Sementara bantuan kita ya alhamdulillah kita berikan dalam bentuk yang sangat ikhlas. Cuma mungkin kan dengan ukuran skala pesantren mungkin terasa agak berlebihan jika waktu itu semuanya ikut menghantarkannya ke pesantren. Maka waktu itu kita sepakat mencukupkan dengan perwakilan, yaitu Ahgiri dan Pak Ismail. Nah nanti mungkin setelah kajian tafsir ini Ahgiri atau Pak Ismail bisa menceritakan bagaimana proses kesananya, bagaimana prosesi serah terimanya dan suasana di pesantren itu. Nah, rahimakumullah, kemudian tafsir dari surat ini ya. Kita mulai lagi dari ayat pertama mungkin karena maknanya masih berkesinambungan. Yang pertama, ya ayyuhal mudaththir, wahai hamba Allah SWT yang dalam keadaan berselimut. Ini adalah panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah juga begitu, kita memanggil istrinya itu biasanya dengan sifat yang ada pada istrinya. Misalnya yang sudah kita kemudian abadikan menjadi nama grup ibu-ibu ya, Humairah itu panggilan Rasulullah SAW untuk istrinya ya. Cuma memang yang harus diperhatikan, panggilan-panggilan sayang ini jangan sampai ada unsur ejekan gitu. Jadi Pak Hari misalnya kan di Woles itu sebenarnya baiknya sebenarnya panggilan itu kalau berasal dari beliau sendiri. Saya ingat dulu di Aceh waktu masa kecil saya ada teman saya 2 orang dipanggil Ni. Saya nggak tahu namanya apa tuh. Sampai sekarang saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya dia Ni gitu. Jadi ada 2 orang Ni. Tapi Ni yang satunya itu kan biar membedakan, dia lebih sering memperkenalkan dirinya sebagai Ni Meangen gitu. Meangen itu berangin maksudnya. Maksudnya orangnya nggak pas itu. Ya, suka janji nggak ditepati, tapi dia sendiri yang menamakan dirinya. Nah, itu nggak apa-apa karena memang dalam Islam
kita memanggil seseorang sesuai dengan nama yang ia inginkan, dengan gelar yang ia inginkan. Hanya tetap jangan sampai menggunakan gelar jahiliyah gitu. Nah, rahimakumullah, kita juga mungkin praktekkan ini di jamaah BNT kita, memberi gelar, memberikan panggilan dan sebagainya itu semoga ada ridha dari yang diberi gelar itu. Nah, karena kalau tidak ridha kita nggak nyaman, rahimakumullah, karena menyalahi ketentuan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, setelah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun dan ingatkanlah manusia. Artinya rahimakumullah, bangun bukan untuk hal yang tidak berguna, tapi bangun untuk perkara yang bermanfaat. Memberi inzar itu sangat bermanfaat. Dalam semua budaya, dalam semua aspek kehidupan, peringatan itu selalu dibutuhkan. Ya kan, kita cuma memang peringatan itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya kan? Ya contoh misalnya anak-anak muda itu begitu dinasihati pakai helm dek, nyalain lampu kalau siang hari, jangan ngebut-ngebut. Ya alasannya ada aja kan, cuma segini doang, cuma jalan sebentar. Nggak taunya kecelakaan misalnya. Jadi peringatan itu biasanya hanya bermanfaat bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang bijaksana di dalam hidupnya. Nah, termasuk di negara kita tercinta pada hari ini, ya kan, akhirnya ternyata ada virus corona itu. Bahkan ternyata banyak, Depok tiba-tiba langsung 50 orang hari ini. Ya, 50 orang dari yang tadinya nggak ada sama sekali, bersih. Ya, sebelumnya kemarin 2 orang, hari ini sudah 50 orang gitu. Nah, yang menarik memang yang diungkap justru di mana-mana bukan tentang persiapannya, bukan tentang peringatannya. Seolah-olah memberi peringatan itu, ketika kita harus memberi peringatan atau mendapatkan peringatan, seolah-olah menggambarkan kita lemah. Inilah sudut pandang orang-orang yang tidak berlogika. Ya kan? Mana produsen Ferrari itu, ini beliau ini kerja di supplier dealer utama Ferrari Indonesia, masih pakai seatbelt nggak Pak? Pakai. Bahkan kualitas seatbeltnya jauh lebih bagus. Padahal ngapain lagi, harga mobilnya mungkin nggak ada di bawah 1 miliar kan, servisnya aja puluhan juta rupiah gitu. Tapi pakai seatbelt juga, sebelum jalan pakai seatbelt dulu gitu. Harusnya kan nggak perlu. Terus apakah Ferrari jadi nggak laku gara-gara orang kalau mau jalani Ferrari harus pakai seatbelt? Makin laku. Semua yang dilihat aspek keamanan. Saat Andi ya, yang biasa beraktivitas di bidang produksi, industri, perdagangan, beliau juga bilang kemarin waktu kita mau naik perahu tuh safety first ya. Nah, dia safety first walaupun life jacketnya nggak cukup ya, tapi minimal safety first lah kan gitu kan, pegangan di bambu yang di tengah itu. Masya Allah. Jadi rahimakumullah, itulah hidup ini gitu. Jadi emang inzar. Nah, rahimakumullah, inzar itu penting ya. Tadi yang saya share ke antum, tapi di grup itu ya, grup yang sama teman-teman tahsin itu yang touring mobil sedan itu, terus malah tabrakan, terlalu dekat kan. Nah, rahimakumullah, jadi itu sehingga kalau momen ini ingin kita sekaligus jadikan sebagai sarana muhasabah, termasuk juga yang perlu kita muhasabahi dalam perjalanan rihlah kita itu sepertinya kepulangannya itu. Jadi pulangnya itu masing-masing. Ya kan, rahimakumullah, berkali-kali kita rihlah itu kayaknya jarang sekali pulangnya bareng. Alasannya sih sangat masuk akal. Udah capek, udah lelah. Jadi kalau harus tunggu-tungguan masih kita udah nggak kuat. Tapi apapun sebenarnya rahimakumullah, kamu kan inzar kan, lebih baik bareng. Kita nggak tahu. Ya kayak waktu pulang dari situ gunung dulu, Giri ternyata sempat nyium aspal, kita nggak tahu. Ya kan, taunya keesokan malamnya alhamdulillah masih hidup kan. Iya, bayangkan kalau terjadi apa-apa, kita kan nggak enak banget itu. Kita sampai di rumah tidur, besok pagi dengar Giri sudah bertemu dengan Allah gitu kan. Waduh, repot banget itu kita tuh. Maknya datang, kok bisa pergi rihlah bareng, terus anak saya, kalian nggak tahu anak saya meninggal di jalan. Itu contoh orang yang
Ya semoga Allah selalu jaga kita kan. Kena pasal. Atau kempes bannya kan, atau rusak mesinnya kan, kita nggak tahu. Atau ada begal misalnya di jalan kan, kita bisa aja kan. Makanya pergi di sana semua udah oke. Pulangnya itu yang luar biasa itu. Ya itu mungkin nanti rahimakumullah. Ya sama aja sih, saya juga begitu. Males sih saya nunggu-nunggu juga. Ya kan, jadi nanti rahimakumullah, insya Allah ke depannya kita rihlahnya lebih kita perbaiki lagi. Apa misalnya perangkat teknologinya perlu kita cari aplikasi yang bisa mengakomodasi lokasi semua sahabat kita, atau kita sepakati dulu sebelum berangkat, sebelum pulang kita sepakati rutenya dulu, diskusi dulu. Atau misalnya per 1 jam ganti leader, yang di depan kan lelah tuh, gantian sekarang antum di depan. Atau misalnya yang leader helmnya harus warna kayak Pak Dokter kan, warna pink gitu kan. Orennya terus kita yang oranye yang berkilau itu ya, biar pokoknya perlulah itu bagian yang perlu kita muhasabahi. Terus indar yang kedua rahimakumullah, ini kan BNT ini kayaknya nih setahun terakhir ini sudah mulai mengenyampingkan Humairah nih. Ya, jadi Humairah udah nggak dianggap. Iya kan, kita rila sendiri aja. Nah ini perlu indar juga kan, karena BNT kan ada BNT keluarganya. Maka rahimakumullah, apakah terserah antum mau bagaimana, yang penting ini rihlah berikutnya ini harus hajak Humairah. Ya, harus hajak Humairah, ajak anak-anak ya, sehingga yang belum siap bawa motor pelan itu tetap dipersilahkan bawa mobil. Kayak Pak Ustadz Teddy sama Ustadz Hidayat ini bukan nggak mau bawa motor, cuma nggak bisa pelan. Jadi mereka itu daripada nanti ketinggalan semua, mending nggak ikut rihlah gitu masalahnya. Jadi ya kita akomodir lah, nanti kita rihlah pakai mobil aja kalau begitu, nggak apa-apa. Nah cuma nanti antum silahkan surakan apakah sebelum Ramadan ini atau ba'da Ramadan, ya ba'da Idul Fitri maksudnya. Karena nanti ada libur rahimakumullah. Anak-anak kita itu kan masuk sekolah itu biasanya Juli ya. Kalau kampus ya lama sampai September rata-rata. Nah nanti berarti akan ada libur bersama, kita cari tanggalnya biar enaknya itu anak-anak bisa diajak. Targetnya rahimakumullah bisa lebih dekat lagi, kemudian bisa qiyamul lail, anak bisa merasakan suasana rihlah imaniyah itu kayak apa. Karena kalau udah remaja yang rihlah sesama remaja, sulit rasa-rasanya menghadirkan suasana yang seperti biasanya kita hadirkan. Itu indar ya rahimakumullah. Kemudian indar yang ketiga ya indar virus ini perlu juga indarnya. Ya saya kemarin sudah coba cari informasi ya, saya nggak berani juga kalau nggak orang yang pakar di bidangnya, yaitu dapat dari orang Malang itu, Profesor Unair yang saya posting. Karena sebelumnya banyak yang ngomong jahe tapi herbalis, kuliahnya malah S1 agama, kan nggak connect gitu kan. Itu ketemu memang beliau pakar, dulu terlibat katanya dalam riset SARS kalau antum baca yang saya posting itu. Jadi ya saya lebih yakin lah karena beliau pakarnya, muslim juga setahu saya beliau. Nah, itu beliau nyebut kurkuma. Nah, itu nanti mungkin Pak Dokter bisa sedikit menjelaskan ke kita. Artinya beliau mengatakan yang penting daya tahan tubuh di situ. Nah, rahimakumullah. Kemudian postingan kedua yang saya posting juga ke antum itu dari Antara. Itu kantor berita kita kan, pemerintah kan kantor berita Antara. Itu saya kira juga bagus bahwa identifikasi itu lebih mudah menurut. Jadi ada beda flu biasa, pilek sama corona di situ kan. Jadi corona itu kalau antum masih ingat itu dia ada demam sama batuk. Nah, kemudian mohon maaf dahaknya kental, ada sesak. Nah dia nggak ada yang meler, itu bukan corona itu. Kalau orang lagi meler itu beda, itu bukan corona. Ya, jadi nggak ada hubungan dengan ya, tapi dia ada dahak. Dia bukan flu yang keluar ingus gitu, bukan. Tapi dia dahak dan dahaknya kental. Ya kan? Nah rahimakumullah, jadi tafadhal antum ya bagaimanapun kita harus waspada juga kan ya, semoga Allah jaga kita. Cuma mohon di-share gitu kalau antum ada akses, tapi informasi yang akurat Pak, seorang dokter yang pakar ya kan, antum ada informasi itu share aja misalnya, mudah-mudahan bisa
kita ambil ibrahnya. Kemudian rahimakumullah, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, Rabbmu maka bertakbirlah. Jadi memberi peringatan, kemudian jangan lupa bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai juga kita memberi peringatan, awas, seolah-olah sesuatu yang kita ingatkan itu bisa berlagak seperti Tuhan. Ya, sampai ke sekarang kan yang disampaikan oleh Ustadz yang Sulawesi itu, orang sekarang semua pakai masker, takut virus corona. Kata beliau, seandainya Allah perlihatkan neraka, pasti semua orang pakai jilbab, takut panasnya api neraka, ya kan gitu kan. Nah, jadi rahimakumullah, tetap yang kita paling takut itu adalah Allah SWT, azab dari Allah SWT dalam bentuk neraka. Ya, ini semua kan penyakit. Kalau di dalam Islam memang kalau kita baca ayat atau hadis-hadis lah ya, nggak ada alasan ketakutan menghadapi penyakit, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang ada justru menghadapi penyakit perintah. Jadi justru malah perintah untuk berobat. Perintah untuk berobat. Maka rahimakumullah, yang perlu kita pastikan dalam konteks warabbaka fakabbir ini, agar apapun cobaan, apapun rintangan, yang kita lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul kayak cuci tangan macam-macam, tapi kita sebagai umat Islam ini nggak perlulah kemudian agar tidak terkena corona. Menurut saya nggak perlu begitu, tapi hidup lebih bersih lagi, berangkat dari keyakinan bahwa ternyata tradisi hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ternyata itu adalah gaya hidup terbaik untuk kita jalankan. Masya Allah, kayak makan dengan tangan kanan, makan dengan basmalah, rahimakumullah, ya kan? Orang makan dengan basmalah. Sekarang coba antum ada yang bisa lihat setan? Nggak ada, kecuali Pak Eko, itu pun pura-pura via YouTube gitu kan. Ya, kita semua nggak ada yang bisa lihat setan, rahimakumullah. Tapi begitu makan nih, bahkan bismillah, setan nggak bisa ikut makan bareng kita. Corona kan nggak kelihatan. Kalau setan kan lebih halus dari corona. Setan nggak ada alat USG setan, atau lab bisa lihat setan, mikroskop bisa lihat setan. Bismillah, dia langsung nggak mampu mendekat kita. Nah, kalau corona makhluk Allah yang kelihatan masih pakai mikroskop kan, berarti mudah-mudahan insya Allah bismillah pun insya Allah akan bisa membantu menjaga kita. Betul. Jadi banyaklah kita kembali ke gaya hidup Rasulullah SAW. Ini juga momentumnya untuk menyemangati kita kembali mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Warabbaka fakabbir. Kemudian rahimakumullah, wa thiyabaka fatahhir. Masya Allah, langsung dari Al-Quran sendiri. Dan pakaianmu sucikan, bukan lagi bersihkan, bukan lagi cuci. Kalau cuci, wa thiyabaka faghsil, maka dan bajumu dan cuci, maka cucilah. Ini bukan dan bajumu dan pakaianmu maka bersucilah. Jadi bukan hanya sekedar bersih tapi suci. Nah, udah terbukti rahimakumullah, yang begini-begini muncul dari tempat-tempat gaya hidup yang tidak bersih, yang tidak cuci. Ya, kita harus jujur lah, HIV/AIDS dari hubungan seksual yang jorok, yang kotor, ya, dengan siapapun rahimakumullah, akhirnya timbul penyakit. SARS juga begitu, seperti begitu dulunya. Nah, sekarang muncul lagi yang baru juga seperti itu. Nah, rahimakumullah, berarti wa thiyabaka fatahhir, ya, jaga kesucian. Umat Islam levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan level keumuman orang-orang. Kalau umumnya orang-orang itu jaga kebersihan, kita jaga kesucian. Allah Karim, suci itu nggak mungkin kotor, rahimakumullah. Suci itu bisa saja terlihat tidak terlalu bersih, tapi jika suci, insya Allah bebas dari penyakit. Allah Karim, suci bebas dari penyakit, rahimakumullah. Tapi suci yang ikut Nabi SAW. Makanya Nabi misalnya apa? Sucinya Nabi itu kemudian mau sholat parfum. Dan nggak pernah ada dalam ajaran Islam, biarpun nggak mandi yang penting banyakin parfum. Nah, itu nggak ada, rahimakumullah. Di kita tuh ada di beberapa itu, nggak mandi nggak masalah, parfumnya aja banyakin. Itu musibah, itu nggak suci, rahimakumullah. Ya, bersih, rahimakumullah, bersih. Dan kemudian yang kita kejar bukan sekedar bersih karena suci. Karena kalau suci itu bahkan bersih dari sesuatu yang tidak bisa terdeteksi oleh orang lain. Contoh apa? Suci dari hadas kecil. Hadas kecil nggak ketahuan orang lain ini. Orang kadang bingung kan, kadang kok sampai harus ganti celana, ganti sarung, bersih kan Anda baru pakai kan misalnya. Oh enggak, bagi saya enggak suci karena kita tahu ada hadas. Dan hadas itu kalau dipelihara lama-lama jadi penyakit, masya Allah.
maka kembali ke gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wathiyabaka fatahhir warujza fahjur. Semua yang rijis itu najis, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, termasuk asnam, berhala dan sebagainya. Fahjur itu jauhi, hijrahkan diri kita dari yang buruk-buruk. Ya, banyak yang buruk-buruk rahimakumullah. Hari ini kita hijrahkan. Nah, sekarang agak kontroversi, agak perlu perhatian serius kita. Apa itu rahimakumullah? Yaitu tajammu, kalau orang Arab bilangnya tajammu, berkumpul. Ini sekarang kan mulai hindari berkumpul lebih dari sekian orang, ya kan? Hindari berkumpul di tempat berkumpul. Bagi kita rahimakumullah, apapun kita harus yakin bahwa berkumpul yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah berkumpul yang berkah. Ya kan? Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika di dalam majelis ada datang orang, maka perlebarlah biar semua orang bisa ikut. Ada majelis sholat jamaah, ada majelis ilmu, majelis yang lain-lainnya. Nah, tapi berarti ini juga momentum untuk bermuhasabah. Jangan sampai majelis-majelis yang nggak diperintahkan kita juga suka. Nah, itu perlu kita perhatikan. Misal apa? Majelis shopping, ya. Nah, ngumpul juga orang shopping kan nggak perintah, itu kan? Nah, nggak perlu. Malah saya khawatir rahimakumullah, itu kemarin itu kan orang pada nyerbu pasar itu. Ya, nyerbu itu, ya kan yang nyerbu itu bisa aja dari baru pulang dari luar negeri, malah mungkin kemarin itu penyebaran terbesar itu. Banyak di mall, di mana-mana dan sebagainya. Jadi harus lebih waspada untuk tajamu, berkumpul yang tidak diperintahkan. Tapi untuk yang diperintahkan oleh Allah, bismillah ya, bismillah. Ya kan, karena kayak kita melangkah ke masjid, masjid daya tampungnya 1000 orang, jamaah sholat 1000 orang. Nabi mengatakan kaki kanan naik derajat, kaki kiri menghapus dosa. Bismillah aja. Apapun yang terjadi, insya Allah kita dalam kondisi ketaatan. Ya, jadi rahimakumullah, warujza fahjur. Yang enggak benar itu perlu kita jauhi. Wala tamnun tastakthir. Ya, wala tamnun tastakthir, suka menyebut-nyebut. Wah, ini kan karena kebaikan Islam saya. Itu perlu kita kurangi rahimakumullah. Ya, contoh dulu kan kemarin banjir selamat, ini karena rumah saya tinggi. Sekarang selamat dari sampai detik ini alhamdulillah Allah selamatkan kita. Ini kan karena saya jaga tubuh. Enggak, ini karena Allah jaga kita. Nah, harus selalu begitu. Ini karena Allah jaga. Ini karena Allah beri nikmat. Ini karena anugerah Allah. Harus selalu jawaban kita seperti itu rahimakumullah. Jangan sampai sedikit pun ada rasa takjub, takabur dan sebagainya. Kalau terlanjur, segera saja beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Kadang-kadang kita kan ya biasa begitulah kan ya. Ya walaupun motor saya ini kecil tapi mesinnya keren, misalnya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang suka begitu gitu kan. Iya. Nah, walaupun kaki saya sakit tapi saya sampai juga tempat touring, ya jangan begitu gitu kan. Masih ada ya. Jadi rahimakumullah, harus banyak-banyak kita istighfar ya, harus banyak-banyak kita istighfar. Kemudian wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu maka bersabarlah, berserah dirilah. Jadi sabar kita karena Allah, bukan sabar karena takut manusia, bukan sabar karena takut orang lain. Ya kan? Ya contoh ya kondisi kayak gini kan, beberapa orang mau geram dengan kondisi ini. Iya, geram boleh aja, tapi kegeraman kita itu nggak akan membuat kita lebih cepat masuk surga. Iya kan, nggak ngaruh, ngapain geram, biasa aja. Yang penting perbanyak ibadah. Cuma kita jadi belajar banyak dari kondisi ini. Antum bayangkan, ada dua sosok pemimpin dengan dua skala yang berbeda. Pemimpin dalam skala yang lebih kecil ini begitu mendengar ada ancaman jenis penyakit, yang disiapkan adalah para pakar, fasilitas, sarana dan prasarana, sharing informasi agar orang-orang bisa lebih waspada. Pemimpin satunya lagi yang beliau dalam skala yang lebih besar, yang disiapkan apa? Jubir. Ini sampai sekarang belum ada pengumuman siapa yang akan menghandle ini, siapa pejabatnya. Tapi yang diumumkan ke publik itu jubir untuk kasus ini. Masya Allah. Perlukah jubir? Jadi jubir untuk mengkomunikasikan keadaan, harusnya
Yang diperlukan adalah siapa yang bertanggung jawab penuh tentang situasi ini. Mana rumah sakit yang akan menampung, berapa masker yang kita punya, kan gitu harusnya. Berapa dokternya, berapa ruang, berapa perawat. Itu yang dibutuhkan. Bagaimana prosedur pelaporannya, berapa lama pasien, misalnya ada orang nelpon ke hotline itu, berapa lama orang akan dijemput, apa yang harus disampaikan pada saat telepon, berapa menit waktu yang dibutuhkan agar telepon itu diangkat. Itu sampai sekarang nggak ada. Apakah ambulannya siap atau enggak? Jadi nggak jelas itu. Jadi ancamannya apa, yang dipersiapkan apa, itu nggak connect sama sekali oleh seorang pemimpin dalam skala yang lebih besar ini. Kita belajar banyak rahimakumullah bahwa apa? Ilmu itu nggak bisa ditawar-tawar. Orang nggak mungkin pura-pura berilmu, pasti ketahuan. Ilmu nggak bisa ditawar-tawar. Maka pelajarilah ilmu dengan sungguh-sungguh. Maka termasuk anak-anak kita rahimakumullah, dorong. Lihat apa skillnya, dorong ia untuk maju dalam bidang ilmunya itu. Ya kan? Karena memang umat Islam ini hanya bisa kuat jika memang umat ini terdiri dari orang-orang yang berilmu. Dan ilmunya harus mendalam. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memang pakar di bidang umum, semuanya harus bisa. Sampai bahasanya Inggris. Oh, pengen belajar agama, sampai bahasa Arabnya tuntas. Itu jangan setengah-setengah. Sekarang banyak setengah-setengah. Belajar itu saya temui banyak mahasiswa. Kuliah agama, tapi alergi bahasa Arab. Kan musibah itu. Dari awal ngapain kuliah agama? Ada kuliah umum, tapi alergi bahasa Inggris. Musibah juga. Ya, itu terjadi rahimah. Akhirnya terpilihlah kemudian dari masyarakat yang seperti ini, dari umat yang seperti ini, pemimpin yang nggak punya kapasitas dalam bidangnya. Pemimpin yang punya kapasitas masih langka rahimakumullah. Ya, itu kita belajar itu. Kemudian fa-idza nuqira fin naqur, ketika ditiupkan sangkakala. Ya, apa yang akan terjadi? Sekarang Allah, sebenarnya ini udah topik baru, makanya cuma 3 ayat ini topik hari kiamat. Tiup sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka itu pada hari, maka ketika sangkakala itu ditiup, pada hari itu adalah hari yang susah. Asar. Ya, usrah. Wa ma'al usri yusra. Kata usr, asir. Susah, kesulitan. Ya, apa maknanya di sini? Bahwa hari kiamat itu hari yang sulit. Bagi siapa? Semua orang. Mau yang taat, mau yang tidak taat. Jadi awal-awal baru senang kan setelah semua proses dilalui, sudah diputuskan surga, baru kemudian bahagia. Tapi di awal-awal itu ya nasibnya nggak jauh berbeda. Tetap harus berkumpul di padang mahsyar. Tetap kan belum tahu juga kayak apa nasibnya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Hanya bedanya apa? Bedanya kalau di awal-awal kebangkitan itu mereka yang beriman, mereka percaya, ini ternyata hari yang Allah janjikan. Aku suluh-suluh beramal. Itu. Sementara mereka yang kafir, kan dulu mereka nggak percaya. Mereka syok berat. Ternyata ada hari itu. Itu yang dibilang wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Wajahnya langsung berubah sangat takut. Tarhaquhum dhillah itu. Penuh dengan kehinaan. Kenapa? Nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Itu sama kayak anak-anak disuruh belajar, nggak mau belajar. Dikira ujiannya mudah. Begitu dia baca soal, dia nggak tahu sama sekali jawabannya. Soal aja kagak ngerti. Langsung berubah wajahnya kan. Berubah. Ya begitulah kira-kira. Jadi rahimakumullah, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Itu hari yang sulit. Dan informasi ini dari Allah. Belum ada di antara kita yang pernah ke akhirat. Maka hanya ada satu cara, percaya saja sama Allah. Hari yang sulit. Karena rugi. Kan kita selalu begitu kan. Di dunia juga konsepnya apa? Bersiaplah untuk sesuatu yang paling buruk. Kalau sesuatu yang paling baik, ya nggak perlu persiapan hebat-hebat kan. Udah nikmat aja rahimakumullah. Ya kayak kemarin udah bawa jas hujan segala. Pak Jusni ngambil jas hujan malam-malam ke Pak Heru. Udah nggak jadi hujan. Masya Allah. Tapi harus persiapan. Karena sebelumnya saya 3 kali nggak bawa jas hujan, basah terus pulangnya. Masya Allah. Giliran bawa nggak hujan. Masya Allah. Itu rahimakumullah. Fadzalika yaumun asir. Jadi lebih baik bersiap untuk yang terburuk. Caranya bagaimana? Jangan cepat merasa puas diri. Ya kan, ya kalau sekedar mungkin berzikir atau bercanda nggak apalah, baru 10 ayat subhanallah gitu kan. Ya, tapi kita jangan cepat berpuas diri. Dan saya yakin semua hati kita sama rahimakumullah. Kita selalu khawatir, kok saya baru segini hafalannya, kok baru sedikit ya. Nah ini bagus. Perasaan begitu perasaan yang normal dan
sangat positif. Ngelihat anak juga begitu, ya Allah, anak saya belum apa-apa ilmu agamanya. Tapi lebih ke agama ya rahimakumullah. Ya, kalau dunia ya udah langsung aja kita. Tapi kalau akhirat itu setiap hari harus ada kekhawatiran. Ya Allah, istri saya sudah tutup aurat, sudah segininya, tapi kok begini ya, masih kurang. Terus masih kurang. Dan itu menjadi tugas kita sebagai kepala keluarga rahimakumullah. Nah, Ustaz, saya juga ingatkan, memang ibu-ibu itu trennya kan lebih solehah kelihatannya kan. Tapi jangan sampai kita sebagai suami merasa istri kita lebih baik dari kita, itu jangan rahimakumullah. Selalu saja ada yang harus kita nasihati. Masalahnya kita mas'ul nih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kita kepala keluarganya. Bukan berarti kita cari-cari kesalahan pasangan hidup, bukan. Tetapi agar jangan sampai kita terlena merasa keluarga kita sudah aman dari ancaman api neraka. Nah, itu bahayanya. Karena hari akhirat itu yaumun asir. Yaumun asir, hari akhirat itu. Maka harus terus kita bimbing rahimakumullah. Mungkin saya kasih contoh ke antum yang sifatnya sangat personal ini. Jadi ya saya juga nggak ngeh ya. Rupanya itu di keluarga saya si Ulia sholat sendiri, Uminya sholat sendiri, nggak jamaah. Ya, nggak ngeh saya selama ini kan saya sholat ke masjid. Baru beberapa bulan ini saya lihat loh, adik kok ya Umi tadi udah sholat. Nah, akhirnya saya sekarang ada PR baru. Apa itu? Ngingetin. Biar kalau sholat jangan sendiri lah, tunggu dulu. Sayang ya kan, sholat jamaah itu tunggu sebentar. Kan nggak masalah, sholat tempat udah enak perempuan di rumah. Tunggu aja, mau tunggu setengah jam. Yang penting jangan di luar waktu sholat. Itu contoh. Saya yakin mungkin semua antum juga ada hal baru, tapi memang tugas kita memantau, Pak. Lihat, analisa apa ini. Lihat, oh ini masalahnya. Nanti bisa kita nasihati, rahmatullah. Bisa kita nasihati. Kemudian, alal kafirina ghairu yasir. Nah, khusus untuk orang kafir, hari kiamat itu tidaklah mudah sama sekali. Yang pertama sulit. Kemudian ulama mengatakan ayat ini sebenarnya maknanya saling terhubung. Jadi fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Itu jarang, banyak ulama bacanya lanjut itu. Jadi asir kepada orang kafir dan ghairu yasir. Sulit bagi orang kafir, sulit dan tidak mudah itu. Harusnya sulit aja kan udah cukup. Tapi terus tidak mudah artinya apa? Allah ingin tegaskan enggak ada sedikit pun keringanan untuk orang kafir. Enggak ada keringanan. Di semuanya siksaan bagi orang yang kafir. Masya Allah, ghairu yasir. Maka ini jadi penyejuk hati kita juga rahimakumullah. Kadang-kadang kan kita nggak sengaja cemburu kan. Cemburunya kafir enak banget hidupnya, banyak duitnya, bagus karirnya. Tenang. Terus sembah Allah SWT, terus banyak ibadah. Pada saatnya mereka harus menghadapi beragam kesulitan, beragam siksaan dari Allah SWT. Tentunya bukan juga berarti itu terus kita di dunia seneng kalau mereka ke neraka. Enggak. Kita lipat gandakan usaha agar mereka bisa dapat hidayah. Masya Allah. Di RT saya tuh ada 2 orang warga RT saya yang pasangannya mu'alaf, hebat Pak. Nikah mu'alaf. Satu kakaknya Pak Ulil itu, namanya Pak Joni, kerja di Indosiar. Istrinya itu Kristen. Jadi waktu suka masih Kristen. Terus waktu mau masuk Islam, disuruh istrinya masuk Islam. Jadi di keluarga istrinya tok masuk Islam. Sisanya belum masuk Islam. Ada satu lagi, dia nggak touring bareng kita, dia ibu-ibu ikut ngaji bareng istri saya di RT itu. Suaminya itu Kristen. Maksudnya sebelum nikah. Kenalan, bilang suka, disyaratkan sama si ibu ini, kalau mau sama saya harus jadi orang Islam, tapi jujur Islamnya. Akhirnya masuk Islam, dan benar sekarang Islamnya. Sholat jamaah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi rahimakumullah itu luar biasa itu. Saya ini jangan salah paham, jangan antum bilang saya suruh antum nikah lagi ya dari orang Kristen, bukan. Jangan jauh sekali ke sana gitu. Iya. Maksudnya rahimakumullah cemburu. Saya justru cemburu sekali kita. Itu hebat sekali orang bisa ngasih hidayah. Ya, kita banyak peluang Pak. Semua antum pasti ada rekanan orang non muslim kayak Pak Ustadz Andi, lebih banyak lagi. Tiba-tiba bos Perancisnya masuk motor kayaknya ya. Motor coba lihat. Motor kayaknya itu motor, mobil udah pas, motor coba. Motor coba lihat motor.
Jadi kalau coba cek motornya, coba cek. Ghairu yasir di akhirat, orang kafir, yasir di dunia. Kita bisa jadi giri. Kalau kita bisa jadi ghairu yasir di dunia, tapi insya Allah yasir di akhirat. Apa tuh ghairu yasir di dunia? Kita harus banyak rem di dunia ini kan? Rem. Namanya syahwat itu bisiknya kemana aja. Namanya kan disebut lintasan-lintasan itu, lintasan hati, lintasan jiwa. Apa aja tuh syahwat itu ngebisiknya itu. Ya kayak kemarin contohnya. Masa udah dari Cileteh mau ke ujung genteng Pak Eko, ngajak semalam lagi. Memang ghairu yasir memang kita di dunia itu. Nggak mungkin itu kita rela teruskan, harus ada remnya. Jadi memang harus ada remnya gitu. Nah, itu. Jadi itu rahimakumullah bagian dari bisa. Ya. Taib, jadi mungkin ini ya kajian kita pada malam ini, kajian tafsirnya, kesimpulan besarnya rahimakumullah. Jadi tema besar udah dapat 2 nih dari surat Al-Mudaththir. Tema besar yang pertama itu qum fa'andzir. Qum fa'andzir. Itu khas sekali maknanya itu. Bangkit dan berilah peringatan. Untuk siapa? Untuk semua orang. Dakwah pertama Rasulullah SAW memberikan peringatan. Ya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, yang 3 ayat yang malam ini, tema besarnya, rahimakumullah, apa tema besarnya? Kalau menurut, tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu tidak mudah, penuh dengan kesulitan. Maka perlu banyak persiapan. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Fadal. Atau saya akhiri nanti cerita sedikit sama Pak Ismail tentang bagaimana prosesi penyerahan. Iya, nggak bawa HP ya, nggak apa-apa, cerita aja. Kita siqah lah, cerita aja. Saya tutup dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ismail mungkin atau akhiri.